keselamatan kami dapat melayani Engkau Tuhan. Hamba berdoa biar setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik itu WL, singer, menyambut tamu, kantong persembahan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar urapan Tuhan turun atas mereka, memenuhi mereka, sehingga pelayanan dikerjakan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biarlah kuasa Allah yang bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kami Gereja Gereja berharap tentu dan berbuah. Yes, yes, yes. Terima kasih. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Apakah sukacita sore hari ini? Coba lihat kiri kanannya, kasih senyum yang manis. Katakan kau luar biasa di hadapan Tuhan. Selamat datang sore hari ini. Selamat datang di tempat ini, di Philadelphia, di tempat ini. Kita meyakini dan kita percaya Tuhan ada di kota sana. Dan kita percaya juga Tuhan yang sama tetap ada di tempat ini. Oleh karena itu yang bersuka cita mari angkat tangan di hadapan Tuhan dengan tangan yang sama. Berikan tepuk tangan yang meriah Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami mengucapkan selamat datang buat hambanya Bapak Redoy bersama dengan Ibu yang boleh hadir bersama-sama akan merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Dan saya juga bawa pendamping hidup saya, Pak. Terima kasih buat sore hari ini, atas kepercayaan sore hari ini. Saya boleh hadirkan juga sore hari, dan ternyata di luar pemikiran saya kemudian ada teman-teman lama, bahkan teman-teman yang ada di tempat ini. Oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan sore hari ini bersyukur karena Tuhan itu baik, baik dan baik, selamanya Dia akan baik. Hari ini bulan November, besok kita sudah memasuk di bulan terakhir. Pertanyaannya bahwa sejauh ini dalam tahun 2025, apa yang Bapak Ibu sudah lakukan di Pujilah
setiap pujian kami Bapa, dan biarlah roh kami melayani Engkau, roh kami menyala-nyala dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mau puji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan sekali lagi. Dan mau tinggikan untuk Tuhan, kita mau berjoget sore hari ini, dan kita mau menari untuk Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbandingkan kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.
orang tua saya yang ada depan saya itu lompat-lompat begitu. Oleh karena itu sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Sore hari ini saya memberikan kesempatan untuk sebuah kesaksian yang luar biasa. Saya persilakan untuk Bapak atau hambanya Bapak Redoi itu menyampaikan kesaksiannya, mungkin langsung bersama dengan Ibu di depan. Ada beberapa orang yang berarti Pagem kurang kasih ininya makanannya. Udah kasih donat. Saya mau perkenalkan, saya namanya Reddy Samuel. Kalau umpamanya dipanggil sehari-harinya Redoi. Nama keren, Redoi. Saya anak dua, udah pada besar-besar, barusan lulus kuliah. Yang satu di luar kerja, yang satu di sini baru lulus. Saya punya istri baru satu. Emang harus satu untuk yang terakhir. Oke, tadi Pak Akong nawarin ya, kopinya mau manis atau mau pahit? Saya bilang pahit aja. Terus dikasih manis. Kenapa? Kalau dikasih manis, istri saya jadi tambah manis. Jadi kalau kopinya kemanisan kan jadi diabetes. Coba kalau kopinya pahit, saya minum pahit, saya lihat istri saya, udah cukup, pas. Kebetulan saya dari komunitas, ada dua komunitas. Saya masuk komunitas Full Gospel. Ada yang tahu Full Gospel? Hampir nggak tahu semua ya. Kalau bilang dapat hadiah, baru pada muncul semuanya. Kalau bilang nggak ada, kalau teman nanya nggak ada yang muncul, gitu. Mana yang Full Gospel yang tahu? 1, 2, 3, LOE, 4. Yang Full Gospel itu bisnismen. Saya juga baru bergabung kurang lebih 6 bulan dan saya dijolokin jadi presiden chapter. Padahal mau nggak mau saya udah namanya amanah ya, saya harus pegang. Itu yang kedua, saya dari komunitas Harley Davidson, HDCI. Ada yang tahu Harley Davidson? Harley Davidson itu HDCI, Harley Davidson Club Indonesia, yang diakui di Indonesia. Saya tahu gereja di sini dari Full Gospel. Setiap tahun komunitas saya selalu mengadakan bakti sosial yang harus dilaksanakan dan harus disalurkan dananya. Makanya dana yang diberikan itu harus tepat sasaran. Beberapa tahun yang lalu saya berbagi di ODGJ Sewan. Karena pas waktu itu COVID, jadi saya selama 3 tahun selalu berbaginya di sana. Karena kan COVID nggak bisa kemana-mana ya. Sampai itu tahun itunya selanjutnya kita berbagi di Gracia. Jadi kita sampai bayarin uang sekolahnya anak-anak, itu sampai kasih perlengkapan sekolah, permainan anak, proyektor, komputer, sambil sembako kasih guru-guru. Seperti setiap tahun saya selalu mengadakan berbagi takjil, 1000 takjil setiap tahun di Jalan Raya. Kebetulan kita punya sekre, adanya di BSD, di Latinos. Kita selalu mengadakan berbagi takjil dan selalu memberi santunan anak yatim sampai 500. Jadi Tuhan yang untuk tahun ini kita unjuk di gereja Philadelphia Tanjung Buru. Jadi segala sesuatunya itu adalah bukan satu bukan satu kemungkinan. Jadi itu semua udah diberkati Tuhan, makanya kita harus rajin berdoa. Karena jam 10 pagi atau setengah 11 pagi, kira-kira pada datang semua kan? Kalau nggak
bocoran aja, bocoran. Boleh dibocorin? Biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi kita akan berbagi di sini untuk 100 sembako. Saya jadi tanya sama Pak Gem, kira-kira jemaat di sini butuh apa? Butuh mobil, katanya gangnya kecil kamu. Butuh motor, katanya motornya udah banyak. Sembako aja deh katanya yang bisa dimakan. Ya udah, saya sediain sembako. Sama satu lagi, ya puji Tuhan lagi, kita bisa perpanjang tempat ini ya. Amin. 5 tahun ya kalau nggak salah ya. 5 tahun lagi. Mudah-mudahan nanti undangan dari tamu-tamu HDCI, siapa tahu dia mau sponsorin lagi, kita nggak tahu. Segala sesuatu tidak mustahil. Amin. Sama saya juga berbagi baju layak pakai. Kebetulan kalau nggak salah benar. Kalau benar salah. Jadi kurang lebih 500 ada nih Pak Gem. 500 untuk dibagikan, ya tolong disortir aja atau dibagikan gitu aja. Dan perbaikan jalan ya Pak Gem ya. Makanya kemarin kan saya tanya Pak Gem butuh apa lagi? Karena biar bagaimanapun emang harus dana ini dikucurkan gitu. Emang udah satu namanya agenda rutin yang harus dilaksanakan karena kita harus melapor ke pusat bahwa apa sih untuk HDCI Tangerang, kebetulan kita Tangerang, apa sih HDCI Tangerang yang udah dilaksanakan yang berguna bagi masyarakat gitu. Jadi bukan satu arogansi yang berbeng gitu kan. Jadi di satu komunitas ini ya bukannya kita happy juga kita ada Pak Gem udah mampir sendiri kan kopi saya. Nah, itu permintaan saya sekitar 20 tahun ya. Walaupun memang kaget gitu. Dari Jaya yang uangnya nggak ada serinya, jatuh nyungsep, bukannya jatuh lagi nyungsep. Pernah ngerasain nyungsep nggak? Nah, jatuh nyungsep gitu. Kayak kapal kan terbang enak kan. Kalau nyungsep ini blok gitu. Kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan. Saya juga masih bisa tuling panjang. Gitu. Nah, saya ngelakuin itu sampai puji Tuhan sampai sekarang pun saya melakukan itu. Selalu berbagi. Jadi walaupun saya kadang-kadang pulang dari kafe malam gitu jam 1 atau setengah 2 yang saya harus siapin waktu jam 5 bangun pikir, nah itulah saya dikasih contoh. Selagi kita kuat, selagi kita sehat, lakukanlah yang terbaik. Amin. Kan ada lagunya kan, hidup ini adalah kesempatan. Maka saya bilang, jadi kalau kita masih ada kesempatan, lakukanlah yang terbaik. Karena yang terbaik itu tidak akan rugi, tidak akan sia-sia. Pasti tabur tuai itu berlaku. Apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Makanya saya bilang yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Salah satunya apa? Kita mau ketemu Tuhan. Tuhan berkati seluruh tubuh kami agar selalu kita diberi kesehatan. Amin. Saya melakukan gitu tiap hari. Meskipun aku tak terjauh, meskipun hatiku habis bergerak, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
kasih Pak buat sore hari ini, kesaksian yang begitu luar biasa membangun buat setiap umat Tuhan di tempat ini. Ada satu pesan yang saya dapatkan dari kesaksian Pak Ridhoi, tetap berdoa. Dan itu memang Tuhan sampaikan di 1 Tesalonika ya Pak ya, tetap berdoa. Orang yang tetap berdoa dalam segala keadaan apapun. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Ridhoi dan Ibu yang boleh hadir saat sore hari ini di tempat ini. Ini adalah sebuah kehormatan buat GSJ Philadelphia. Di tempat ini boleh dikunjungi bersama-sama di tempat ini. Ya, shalom. Oh, luar biasa nih. Saya kalau berkata Pak Ridhoi saya gemeteran ini. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Ridhoi yang sudah datang ke tempat kami. Inilah kami apa adanya. Ya, kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami datang ya seperti ini. Ya, karena kami melayani bukan untuk dilayani. Makanya kami datang untuk melayani mereka orang. Ya, terima kasih juga Cici yang sudah hadir di tempat ini. Kemarin saya minta maaf kalau saya nggak bisa datang karena kesibukan kerja. Ya, tapi Tuhan kita selalu bersyukurlah yang Pak Ridhoi sudah katakan ya. Terima kasih kepada juga Pak Gembala yang sudah berikan kesempatan bagi saya untuk saya membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Epri yang sudah membawakan WL kita hari ini. Beri tepuk tangan buat Pak Epri. Ya, kita sudah bersemangat ya, kita sudah bersyukur, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Dan juga saya berterima kasih kepada jemaat-jemaat Tuhan yang telah hadir di tempat ini dengan penuh sukacita, dengan penuh antusias, dengan penuh semangat. Kita datang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tema saya hari ini adalah pengharapan iman dan kasih. Ya, nggak apa-apa, udah. Ya, pengharapan iman dan kasih. Saudara, kita tahu ya namanya pengharapan itu sesuatu yang kita inginkan ya. Kemarin juga kita berharap bahwa segala sesuatunya yang kita lakukan, segala sesuatunya yang kita inginkan, yang kita doakan, hari ini adalah hari yang benar-benar spesial buat kita, yaitu Pak Ridhoi hadir di sini. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa harapan setiap orang itu tentu pasti ada dalam hidupnya, betul ya? Harapan dan impian yang kita mau kita wujudkan, apa yang kita harapkan itu pasti kita ingin semuanya terwujud. Nah, kebetulan hari ini adalah tanggal 30, bagi seorang pekerja, seorang karyawan, tentunya tanggal 30 ada satu pengharapan untuk mendapatkan gaji. Ya, siapa yang di sini kerja di kantor? Ayo, siapa di sini jadi karyawan? Tentu bukan kita saja, saudara ya. Istri kita juga sama, saudara. Kalau udah tanggal 30 pasti udah nunggu ya. Pasti udah tunggu pengumuman nih, transferan belum ada nih gitu kan ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya bahwa pengharapan yang kita harapkan ini yang Tuhan mau adalah pengharapan kepada Tuhan Yesus. Amin. Pengharapan kepada Tuhan Yesus adalah pengharapan yang tidak akan mungkin sia-sia, saudara. Walaupun hari ini kita tidak diberikan kesempatan, tahun ini kita tidak diberi kesempatan, apa yang impian kita, apa yang ingin kita wujudkan, ya harapan-harapan kita ini, mungkin kita tahun-tahun ini mungkin kita nggak bisa mendapatkan, saudara. Kita nggak bisa mewujudkan semua impian kita, ya. Tetapi nanti di tahun depan, asal kita berserah, kita bersyukur, seperti Pak Ridhoi katakan, lalu kita berdoa, tentu pasti Tuhan kabulkan. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan Natalan ya. Kita akan bisa berpengharap bahwa Yesus lahir datang ke dunia ini tentunya untuk membawa damai sejahtera, mengabarkan kabar Injil yang baik, saudara, untuk kita semua dan seluruh dunia pasti merayakan, saudara. Ya, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya tentu ekstensi dari segala kelahiran Tuhan Yesus itu adalah untuk kita mendapatkan sumber pengharapan dan damai sejahtera. Ya, apa yang Tuhan sudah berikan sampai hari ini, kita ada sampai hari ini, itu adalah satu pengharapan kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini. Tentu kita sudah disertai oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus, keselamatan dan penebusannya itu dia datang. Ekstensinya nih saudara ya, untuk memberikan pengudusan dan mendamaikan manusia dengan Allah. Dengan segala dosa yang kita perbuat, saudara, selama ini, Yesus lahir, dia akan menyelamatkan kita.
Dan semua GSC Philadelphia akan cemburu umatnya akan diselamatkan. Amin. Kalau saya bertanya kepada saudara, apa harapan saudara di tahun besok 2026? Ada yang bisa katakan? Apa harapan saudara di tahun 2026 yang akan datang bersama Tuhan Yesus? Apa harapan saudara? Nggak punya harapan hidup. Manusia bisa hidup walau tidak ada makanan. Tetapi manusia tak akan bisa hidup kalau tidak ada harapan. Makanya saya bertanya lagi, siapa di sini tahun 2006 yang akan mengharapkan sesuatu dari Tuhan? Apa? Hidup yang baru, hidup yang baru apa nih Pak Gopang? Hidup yang baik. Iya. Nah, Ibu Berharap Tuhan selalu memberi kesehatan. memberikan kesehatan. Amin. Ada lagi? Saudara, kalau Bapak saudara menanyakan saya nih, Pak, harapan Bapak tahun 2026, apa harapan yang Bapak impikan? Kalau saya secara pribadi, bukan hanya kesehatan saja, tapi saya ingin semua hidupnya lebih pas. Ya, pas beli mobil ada uangnya. Ya, pas beli motor ada uangnya. Ya, kita nggak usah munafik saudara, karena uang itu memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ada yang bilang uang nggak bawa mati, tapi uang kalau tidak ada uang bawaannya mau mati. Itu loh saudara ya. Maaf Pak Rindu. Ya, kita manusia memang memang itulah, kita hidup di dunia ini memang membutuhkan namanya uang saudara ya. Nah saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita masuk dengan tema pengharapan iman dan kasih. Ya, saudaraku, kita semua pasti mempunyai cita-cita dan pengharapan, betul nggak? Ya, kita semua pasti mempunyai, salah nggak? Kita mempunyai cita-cita dan pengharapan. Tidak salah saudara, tapi bagaimana kita untuk berharap kepada Tuhan, jangan kepada dunia, karena dunia mengajarkan kita adalah pengharapan yang semu, tapi kepada Tuhan Yesus pengharapan kita adalah pengharapan hidup yang kekal saudaraku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, 18 ayat 21. Bisa ya? Udah bisa. Ya, kita buka Amsal 18 ayat 21. Ya, kita percepat saja. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, ini kuasa perkataan saudara. Yang tadi saudara katakan, hidup saya ingin lebih baik, hidup saya ingin dirubah Tuhan, hidup saya ingin seperti orang, hidup saya mau sukses di tahun 2026. Ini perkataan iman, ya, perkataan iman saudara yang saudara ungkapkan dari dalam hati saudara, yang saudara keluarkan, itu adalah perkataan iman saudara. Amin. Amin. Maka dari itu jadilah dengan sesuai imanmu saudaraku. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Ibrani 11 ayat 1 juga mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum terlihat. Inilah iman kita yang kita sudah diberikan ke Tuhan karena kita percaya oleh pendengaran firman Tuhan. Oleh karena itu, selama kita beribadah, selama kita menyembah Tuhan, selama kita memuji Tuhan layak dan sepantasnya, kita harus terfokus pada satu firman Tuhan. Kita fokus dengan memuji Tuhan, kita fokus dengan Tuhan. Jangan fokus dengan HP, bermain-main HP saudara ya. Karena di sana juga sangat banyak saudara. Kalau di sini tidak ada. Di sini jemaat-jemaat Tuhan yang setia. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya. Tentunya kalau seorang memilih harapan, pasti memiliki iman. Ya, saudara. Dalam Yakobus 2 ayat 17. Kita baca sama-sama Yakobus 2 ayat 17. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka hakikatnya mati saudara. Ya, yang tadi Pak Rindu sudah katakan. Kalau kita mempunyai iman, kalau kita tidak melakukan, kita nggak bisa merealisasikan iman itu. Itu sama juga dengan hakikatnya iman yang mati saudara. Iman tanpa tindakan sama juga mati, nggak bisa berbuat apa-apa. Justru kalau kita mempunyai iman, kita berharap tahun 2026 saya ingin lebih sukses.
tahun 2026 saya ingin menjadi orang hebat, tapi nggak melakukan apa-apa, bisa nggak? Nggak bisa. Semua tetap kita harus melakukan dengan usaha. Semua kita lakukan dengan segenap hati kita. Kita tertuju kepada Tuhan yang memberikan kita iman. Ya, itu saya katakan iman timbul dari pendengaran. Oleh karena itu setiap firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan, ya kita jangan lewati, saudara. Ya, nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tanpa iman juga tidak ada harapan yang bisa dipegang. Ya, hidup manusia itu harus mempunyai iman. Karena iman itulah menuju harapan kita kepada apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, apa yang kita ingin wujudkan, saudara. Ya, sebagai anak Tuhan, tentu kita harus hidup dalam iman. Karena segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan iman dan perbuatan kita menyatakan apa yang kita percaya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Inilah kenapa kita berharap kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber pengharapan bagi kita. Ya, karena Dia adalah sumber di atas segala sumber. Dikatakan di Roma 15 ayat 13, ya semoga Allah adalah sumber kekuatan. Ini saudaraku. Ya, dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, saudara, oleh karena itu kita cari Tuhan. Ya, kita cari Tuhan dengan bagaimana kita berdoa. Ya, supaya apa? Ketika pengharapan, kekuatan yang dari Tuhan, ya, ketika pengharapan yang kita dapat dari Tuhan, ya, ketika ada pengharapan, kita dapat menghadapi masalah itu dengan tenang, saudara. Amin. Kita yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita dan menuntun kita, ya, untuk menyelesaikannya. Saudara, saya punya pengalaman begini, saudara. Ini pengalaman saya pernah bercerita sama Pak Gembala, ya. Ketika kita ada kehidupan kita bermasalah, ya, bermasalahnya apa? Kita diuji oleh apa? Customer. Saya seorang marketing, Barido. Saya orang marketing, saya juga masuk ke toko bangunan. Ternyata memang customer tidak membayar, malah dia lebih galak. Kalau dia postur tubuh, dia lebih besar daripada saya. Nah, kalau lebih galak, dia pun lebih galak dari saya. Ya, kalau main kekuatan, saya lemah, saya nggak bisa apa-apa. Dia lebih kuat. Ya, tetapi ternyata saya diberikan Tuhan hikmat. Ya, kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Mereka bermain otot, tapi saya bermain pikiran, saya bermain akal. Jika kita mengalami masalah, kita jangan terlalu terburu-buru. Kita harus menguasai diri kita sedemikian. Kita harus menguasai diri kita bagaimana supaya kita untuk bisa menyelesaikannya. Bukan kita sama-sama seperti dia, saudara. Karena kita kan berbeda, ya. Kita orang yang berbeda dengan mereka, saudara. Itu bukan masalah itu saja, saudara. Banyak persoalan-persoalan yang harus saya bisa hadapi, yang harus bisa saya jalankan, saudara. Karena apa? Kita tetap berpengharapan dengan kekuatan Tuhan. Kita kan berharap hidup ini supaya indah-indah saja, saudara, ya. Tapi dalam hidup kan tidak bisa. Hidup itu perlu berproses. Setiap proses yang kita jalankan selalu pasti ada benturan, ya. Ada gesekan, kalau nggak temen, nggak pelayanan, saudara, anak atau istri, ya. Semua kita harus terfokus dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, ini saudara, kalau kita kekurangan hikmat, kita minta kepada Allah. Dengan cara apa? Kita berdoa. Hikmat itu diberikan Tuhan. Semua kita diberikan Tuhan asal kita mau berdoa. Karena apa? Nanti ada Roh Kudus yang akan memberikan kita dan menuntun kita untuk menyelesaikannya, saudara. Yang saya sudah katakan seperti kesaksian saya, saudara, ya. Kalau tidak ada Roh Kudus yang menuntun saya rasa sampai hari ini mungkin saya nggak bisa ada di sini, saudara. Amin. Ya. Bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu, saudara? Ya. Jangan sampai kita sampai terluka gara-gara yang
seperti begini saudara, karena kan kita hidup kan berserah kepada Tuhan. Betul, apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita itu yang harus kita lakukan saudaraku. Dan ketika ada pengharapan, tidak mudah menyerah, memiliki semangat yang hidup dan tinggi, dan tidak mudah putus asa. Saya berkali-kali ke tempat dia, tapi saya tidak mudah putus asa saudara. Saya datangin terus, ya, tapi saya nggak menyerah. Kalau Tuhan memberikan saya hikmat, Tuhan tidak memberikan saya Roh Kudus tidak menuntun saya nggak bisa ada di sini saudara. Ini pengalaman hidup yang benar-benar yang saya jalani saudara. 25 tahun pada saya jadi marketing. Nah, seperti ini kita nggak mau, yang namanya kedudukan kita nggak mau saudara ya. Memang itu saya terapkan dalam diri saya. Ya, kalau masih kecil oke lah, kita main berantem-beranteman boleh lah. Tapi kalau sudah besar begini kita nggak boleh main berantem-beranteman saudara. Ya, kita nggak boleh main adegan-adegan berbahaya. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika ada pengharapan kita tak akan mudah menyerah. Malah kita memiliki hidup yang lebih tinggi, tidak mudah putus asa karena persoalan dan tantangan yang Tuhan akan berikan kekuatan untuk kita bertahan saudara. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, mari kita baca sama-sama. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Nah, ini saudara kita baca ya. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara, ini yang saya jalankan. Dalam hidup memang kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan semua kekuatan dari Tuhan. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan secara pribadi, kekuatan kita sendiri. Kita hanya terbatas, kekuatan, pemikiran, ya kita nggak bisa. Semua kita butuh Tuhan. Penyerahan diri kita butuh Tuhan. Ya, semuanya apa yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya, harapan inilah yang Tuhan berikan kepada saya dengan iman yang Tuhan sudah berikan. Ya, dengan kemampuan, dengan kita bisa berpikir bahwa ini baik, ini jahat, itulah kita yang diberikan hikmat oleh Roh Kudus. Ya, segala sesuatunya kita harus berpikir panjang saudara ya. Jangan bermain adegan-adegan berantem-beranteman saudara ya. Sangat berbahaya kalau kita berantem dengan orang yang di luar kita saudara. Ya. Dan Tuhan juga mengajarkan kita untuk bersyukur di dalam segala hal. Ya, amin. Oleh karena itu sebagai bentuk pengakuan bahwa segala sesuatunya itu berada dalam kendali Tuhan. Contohnya seperti siapa? Daniel ketika dia diperhadapkan dengan hukuman mati saudara ya, dia akan masuk ke gua singa, tetapi dia tetap menyembah Tuhan. Dia tetap bernyanyi, memuji Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan untuk Tuhan melindunginya saudara. Tetap setelah itu dengan pengharapannya, dengan penyembahannya, dengan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, akhirnya Daniel dilindungi saudara. Ya, ketika singa itu mau makan nggak jadi saudara, mungkin udah kenyang kali. Apa ngeliat Daniel atau pahit jadi nggak mau saudara ya. Ya itulah ceritanya saudara ya. Dan juga Ayub, saudara taruh Ayub kan, Ayub orang terkaya. Setelah dia mendapat ujian, ya dihabisi semuanya sampai harta kekayaan dan anak-anaknya saudara. Sampai dia benar-benar di titik terakhir, tapi Ayub menyembah Tuhan. Amin. Ayub memuji Tuhan. Ayub menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Singkat cerita, setelah Ayub berharap kepada Tuhan, Tuhan memberikan dia berkat yang luar biasa, yang berlimpah-limpah dalam hidupnya. Demikian kita saudaraku, ya kita adalah jemaat-jemaat GSJA Philadelphia Tanjung Pur. Ya kita tahu bahwa hidup ini yang paling dibilang adalah kesempatan. Kesempatan inilah tidak boleh kita tidak boleh kita sia-siakan saudara. Karena itu saudaraku, kita harus tetap bersemangat, kita harus tetap setia. Amin. Kita harus berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Kalau
hari-hari ini kita tahu ya, kemarin itu ada bencana yang besar. Saudara tahu Gorontalo, Medan, Aceh, Padang, itu banyak saudara. Itu luar biasa bencana-bencana yang telah terjadi saudara. Itulah kesempatan kita melihat hari ini kalau kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Hari ini kita ada semua adalah kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Ya, kita harus tetap memegang teguh janji Tuhan. Apalagi kita sebagai manusia, tetap kita harus berharap. Jangan kita menjadi kecewa kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Tuhan mengajarkan kebaikan. Tuhan mengajarkan kita untuk tetap berpegang teguh dengan janji-janji Tuhan. Karena apa? Yang dilihat tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Itulah kita saudara. Kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, sekalipun kita ada di titik terendah, tapi kita tidak sampai jatuh tergeletak saudara. Karena Tuhan akan menyertai kita. Dia sumber segala sumber. Dia sumber pengharapan bagi kita. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Amin. Haleluya. Hari ini saudara kita bertekun di dalam doa. Dan kita bermohon kepada Allah dalam segala melalui doa dan permohonan. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan kita hari ini untuk kita hidup berharap dan selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Karena semua ini adalah satu ungkapan ketika kita berharap dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa rencana Tuhan yang baik, balik kesulitan, kesusahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Teruslah saudaraku kita mengandalkan Tuhan Yesus. Amin. Mari saudaraku kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh datang Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Berkali-kali Engkau menolong kami Tuhan. Berkali-kali Tuhan Engkau mencerdai kami dan menyertai kami dalam setiap persoalan dan permasalahan kami Tuhan. Engkau yang selalu melindungi kami. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu yang selama ini Tuhan Engkau yang menyertai dalam setiap proses kehidupan kami. Haleluya. Berkali-kali Kau menolong. Inilah kerinduan hati Tuhan. Berkali-kali kami memandang. Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Dalam kesusahan kami. Terima kasih buat suara hati-Mu yang Kau perdengarkan kepada setiap kami Tuhan. Biarlah ini menjadi sebuah kekuatan yang baru. Kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami memiliki iman di dalam Engkau. Bahkan kami memiliki Allah yang penuh kasih di dalam kehidupan kami.
Itu yang Kau bukti nyatakan Tuhan. Berkali-kali Engkau menolong kami. Berkali-kali Tuhan Engkau selalu menyatakan perkataan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkati buat hamba-Mu Bapak Dedi Tuhan yang sudah Kau pakai dengan luar biasa saat sore hari ini. Biar dalam hari kehidupannya Tuhan Engkau akan semakin perlengkapi dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah banyak jiwa yang dimenangkan lewat kehidupan hamba-Mu. Sekalian kami Tuhan yang sudah hadir pada saat ini, biarlah kami boleh aplikasikan kebenaran firman-Mu ini, dan kami akan melihat Tuhan, hari-hari kami adalah hari-hari yang luar biasa, hari yang dipenuhi dengan berkat yang luar biasa, sukacita, damai, sejahtera selalu dilimpahkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mau kembalikan dan kami akan pergunakan untuk pelayanan di tempat ini. Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Terima kasih atas pelayanan hari ini. Kita bersuka cita karena itu sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana harapan kita tahun 2026. Tetapi teruslah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Kenapa? Yang tahun 2026 bulan depan, minggu depan pun kita tak tahu. Tetapi terus berharap penuh kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, terkutuklah engkau yang mengandalkan manusia, tetapi berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan terima kasih pada yang Ibu sudah hadir, Pak Efri dan teman-teman sudah memuji Tuhan pada sore ini. Semua ada sukacita tangannya. Amin. Iya, ya, itu yang kita harapkan. Ya, kita walaupun desa kecil, tetapi semangat kita nggak kalah dengan di kota. Mereka tuh, ya, polos, ya. Karena pulang dari sini nggak ada pikiran mau ke mall makan bakso, pulang kan, ya. Mau kemana lagi? Kalau orang kota pulang kita mau makan di mall atau makan hotpot. Kita pulang dengan teman-teman, kita mau makan apa ya? Ini bedanya ya. Tetapi percaya, Tuhan menyertai. Amin. Burung di udara apalagi kita ciptaan paling mulia. Amin. Dia kita percaya Tuhan tolong, ya. Walaupun kita susah dalam dunia, jangan dunia susah nanti surga juga nggak masuk juga. Gimana ya? Harapan kita, saya ingin melihat semua iman kita bertumbuh dan bertumbuh. Dan 2026 nanti lebih lagi. Amin. Ada gedung, sudah kami survei kemarin 300 orang. Amin. Kami dari sini Pak Redwan adakan, nggak kuat Pak, 150, 160 sampai ke halaman orang-orang. Saya ke bank teman-teman pengurus, kita lakukan yang baik. Kita nggak usah cari sesuatu di sini. Tabur, biar Tuhan memberkati dengan cara yang lain. Yang anakmu, yang cucumu, yang pekerjaanmu, di sini lahan kita menabur. Ya, berkat dari lain Tuhan kasih. Ya, walaupun kita desa, kita mau berikan yang terbaik. Jangan lihat desa kita jadi leader, tetapi malah kita harus memuliakan Tuhan. Kami orang desa, tapi kemuliaan Tuhan kami. Amin. Dalam surga sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu yang ajaib, khususnya buat gereja-Mu di tempat sini, gereja GCA Philadelphia. Kami melihat pernyataan Allah semakin besar dan semakin luar biasa. Artinya bahwa Allah berkehendak kehadiran gereja di tempat sini untuk menjadi saluran berkat. Oleh sebab itu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur di hadapan Tuhan bahwa Allah yang kami percaya sungguh Allah yang hidup, yang terus menyatakan diri dalam kehidupan kami anak-anakmu, para pengurus gereja di tempat sini Bapak. Terima kasih, biarlah kami mengabdikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan
sebab masih ada kesempatan yang Tuhan sediakan buat kami untuk bekerja di ladang Tuhan. Sebab Tuhan biarlah Engkau mampukan kami, Roh Kudus terus memimpin kami supaya kami tidak salah jalan, tapi kami berjalan di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terus mengurapi hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat sini. Bahkan seluruh jemaat mengalami perubahan demi perubahan karakter sehingga mereka semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami bersyukur Tuhan kalau pada siang hari hamba-Mu datang untuk memberkati kami, Pak Ridhoi dengan istri yang mengunjungi kami dan mereka membawa berkat untuk gereja di tempat sini. Bapak, kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Ridhoi dan keluarganya. Apapun yang dikerjakan Tuhan campur tangan. Hikmat Allah menyertai hamba-Mu ini. Biarlah sisa waktu dia melayani Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Dimanapun komunitas yang Tuhan tempatkan, di sana Allah turut bekerja sehingga mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pada siang hari ini juga kami membawa saudara-saudara ke sakit. Serahkan Bapak Aaron yang ada di tengah-tengah kami. Tuhan sempurnakan usianya, berkati dia dan keluarganya, istri anak-anaknya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak di dalam sorga. Tapi kami memohon kemurahan Tuhan, memohon belas kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan juga jamah dan sembuhkan secara sempurna. Berkati pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Tuhan, biar dapat ditangani secara baik. Terpujilah nama Tuhan. Bahwa Engkau akan mengerjakan lebih daripada yang kami lakukan. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami. Terima kasih Bapak, saatnya akan terima berkat dan hamba-Mu Tuhan. Terlebih dulu Engkau memberkati hamba-Mu sehingga berkat bisa disampaikan. Saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, pulanglah. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi